Alhamdulillah. Lo nggak ada lagi kalau dari bawah Tuhan memang di kampus. Karena dari rumah sakit, no. Panas syuting apa? Enggak, Pak. Ayo, Boleh, mulai. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati kepada penelaah 1, Bapak Dr. Daniel SHMH, kepada penelaah 2, Bapak Mas Nana Jumena SHMH, kepada penelaah 3, Bapak Hilton Tarnama Putra SHMH, dan kepada penelaah 4, Bapak Surya Ano SHLM. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Elsa Nurul Fadila, mahasiswi bidang ilmu hukum internasional dengan nomor induk mahasiswa 111117021. Assalamualaikum. Baik. Adapun judul proposal skripsi yang saya coba ajukan dalam penelitian ini adalah perlindungan hak cipta budaya Indonesia dari klaim negara lain dihubungkan dengan UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, studi kasus klaim hak cipta budaya Indonesia oleh Malaysia. Baik, Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dan kaya, baik dari suku, bahasa, adat, hingga agama dan kepercayaan. Bahkan menurut sensus BPS tahun 2010, Indonesia diperkirakan memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa yang tersebar di tanah air. Tentu hal ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak sekali ekspresi budaya tradisional atau folklore. Ekspresi budaya tradisional ini merupakan warisan budaya yang harus dilindungi karena merupakan identitas bangsa yang berperan guna memajukan kebudayaan Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, sebagai identitas nasional, kebudayaan ini juga memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan, khususnya di bidang pariwisata dan juga industri ekonomi kreatif. Untuk penelitian ini, saya akan membahas warisan budaya dalam bentuk tak benda atau tak berwujud. Karena pada hakikatnya, warisan budaya sendiri terdapat dalam 2 bentuk, yaitu budaya berwujud dan budaya tidak berwujud. Hak cipta. Jika merujuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, dalam sistem hak kekayaan intelektual, kebudayaan ini juga tergolong dalam hak cipta. Memang pengertian warisan budaya tak benda sendiri merujuk pada Konvensi UNESCO untuk perlindungan warisan budaya tak benda atau Konvensi UNESCO tahun 2003, ada pasal 2 ayat 1 yang pada intinya suatu budaya bisa dikatakan warisan budaya tak benda ketika budaya itu merupakan praktik, representasi, ekspresi, keterampilan, pengetahuan yang diakui oleh suatu kelompok. Dan kemudian budaya-budaya lain seperti ruang budaya, artefak, dan juga instrumen lainnya. Di mana warisan budaya tak benda ini kemudian diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan secara konstan diciptakan kembali oleh kelompok tersebut sebagai reaksi ataupun respons mereka terhadap lingkungannya, sebagai interaksi mereka terhadap alam dan juga sejarah mereka. Dan warisan budaya ini juga akhirnya memberikan identitas dan kontinuitas kepada kelompok tersebut sehingga mempromosikan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan juga kreativitas manusia. Dari pasal 2 ayat 1 ini bisa disimpulkan bahwa suatu negara yang ingin mengklaim kebudayaan adalah miliknya, maka unsur-unsur dalam pasal 2 ayat 1 ini haruslah dipenuhi. Klaim. Menurut KBBI, klaim ini merupakan tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak atau memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Dalam perspektif kebudayaan sendiri, klaim yang dilakukan oleh pihak asing
atau oleh negara asing, ini sama saja dengan mencabut kebudayaan itu dari wadahnya, yaitu masyarakatnya. Dan juga tindakan klaim ini sama dengan mereduksi nilai-nilai ataupun kekayaan intrinsik yang ada dalam budaya tersebut. Sehingga adanya klaim ini memunculkan banyak problematika, bukan hanya persoalan keaslian saja, dari mana budaya ini berasal, tetapi juga berdampak kepada hubungan diplomasi kedua negara, hubungan luar negeri, dan juga persoalan hukum. Ini adalah beberapa data budaya Indonesia yang diklaim oleh pihak asing. Dari 32 data budaya ini, bisa dilihat bahwa Malaysia merupakan pihak yang paling banyak melakukan klaim terhadap kebudayaan Indonesia. Klaim-klaim yang dilakukan oleh Malaysia ini tentu menuai protes keras dari masyarakat Indonesia sendiri, karena pihak Indonesia, khususnya masyarakat, meyakini bahwa kebudayaan yang diklaim oleh Malaysia adalah kebudayaan kita. Artinya, Indonesia, warga Indonesia, itu mengakui kebudayaan tersebut, dan budaya-budaya yang kita miliki itu sebenarnya sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada dalam pasal 2 ayat 1. Bentuknya ekspresi budaya tradisional, lalu diciptakan dan diturunkan secara temurun oleh komunitas tersebut, kemudian komunitas itu juga mengakui adanya kebudayaan tersebut, dan kebudayaan ini juga memberikan identitas kepada masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Sedangkan Malaysia yang mengklaim beberapa kebudayaan Indonesia ini tidak bisa membuktikan apa dasar legalitas mereka melakukan klaim tersebut. Bahkan klaim Malaysia ini cenderung mengada-ngada, karena pada faktanya mereka bisa melakukan klaim budaya ini karena memang ada masyarakat Indonesia yang kemudian mereka ke Malaysia dan mengajarkan budaya-budaya di sana. Seperti itu. Untuk isu mengenai perlindungan terhadap kebudayaan Indonesia mulai menjadi panas kurang lebih dalam beberapa tahun terakhir ketika persoalan tuduhan klaim tari Reok Ponorogo dan tari pendek oleh Malaysia dipublikasikan secara luas. Dan isu ini juga sudah menjadi bahan perdebatan di tingkat internasional sebenarnya sejak tahun 2001 ketika sidang pertama Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Research, Traditional Knowledge and Folklore diselenggarakan di markas besar WIPO di Jenewa, Swiss. Bahkan sebenarnya substansi mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini telah menjadi perdebatan sejak tahun 1967 ketika Berne Convention menambahkan pasal 15 ayat 4 yang isinya adalah menyatakan bahwa karya yang belum dipublikasikan dan yang tidak dikenal penciptanya dapat dilindungi sebagai hak cipta jika diduga si pencipta adalah warga negara pihak pada konvensi tersebut. Untuk perlindungan hukum, baik perlindungan hukum preventif, sebenarnya di Indonesia sudah diatur melalui Undang-Undang Hak Cipta, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tetapi memang undang-undang ini masih memiliki kendala dalam implementasinya dan memang belum bisa memberikan perlindungan hukum secara optimal. Sejak tahun 2003, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perlindungan Terhadap Warisan Budaya Tak Benda atau Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage dan disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007. Begitupun juga Malaysia. Malaysia juga sudah melakukan ratifikasi pada tahun 2013 dengan sebutan Warisan Budaya Tak Ketara. Ini terus layar merah. Itu adalah latar belakang mengapa saya ingin melakukan penelitian ini. Kemudian untuk identifikasi masalah yang coba ingin saya teliti, yang pertama, bagaimana peran negara dalam melindungi hak cipta budaya Indonesia dari klaim Malaysia dihubungkan dengan UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, dan yang kedua, bagaimana pengakuan Malaysia terhadap klaim hak cipta budaya Indonesia dihubungkan dengan UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003. Adapun tujuan penelitian yang ingin diwujudkan dalam penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui peran negara dalam melindungi hak cipta budaya Indonesia dari klaim Malaysia dihubungkan dengan UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, dan yang kedua, untuk mengetahui pengakuan Malaysia terhadap klaim hak cipta budaya Indonesia dihubungkan dengan UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Adapun kegunaan penelitian, baik dalam kegunaan teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberi semangat pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran perlindungan hukum terhadap hak cipta budaya Indonesia. Selanjutnya juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pelaksanaan perlindungan hak cipta ini dalam mengantisipasi terjadinya klaim oleh pihak asing. Dan kegunaan praktis khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum,
Kekhususan program hukum internasional diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan hak cipta budaya Indonesia dari klaim negara lain dihubungkan dengan UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, dan juga bagi pemerintahan, khususnya bagi Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, lalu Kementerian Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam upaya kemajuan kebudayaan serta memberikan jawaban terhadap masalah yang akan dibahas. Untuk kerangka pemikiran, saya menggunakan dua teori, yaitu teori perlindungan hukum dan teori peran negara. Untuk metode penelitian yang digunakan, saya menggunakan metode yuridis normatif, kemudian untuk spesifikasi penelitian menggunakan descriptive analysis. Untuk sumber data, saya menggunakan data sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka. Berikut adalah bahan hukum yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Di antaranya ada UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, lalu Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right, dan kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan. Kemudian untuk teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, untuk analisis data dengan deskriptif analitis, dan lokasi penelitian, tempat nanti saya akan melakukan penelitian, di antaranya ada Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Daerah Provinsi Banten, Perpustakaan Daerah Kota Serang, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dan juga perpustakaan lainnya. Untuk sistematika penulisan, pada bab 1 pendahuluan, lalu pada bab 2 membahas mengenai tinjauan tentang teori perlindungan hukum dan fungsi negara. Pada bab 3 membahas mengenai tinjauan umum perlindungan terhadap hak cipta budaya Indonesia dihubungkan dengan UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003. Dan pada bab 4 membahas mengenai analisis perlindungan hak cipta budaya Indonesia dari klaim negara lain dihubungkan dengan UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003. Studi kasus klaim kebudayaan Indonesia oleh Malaysia. Bab 5 berisi kesimpulan dan saran. Sekian Pak pemaparan dari proposal skripsi saya. Saya kembalikan kepada Kak. Baik, kalau untuk Pak Daniel lebih tetap online ya? itu bisa diperlukan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak, kepada para penelaah yang telah hadir pada hari ini. Bapak Hilton Tarnama Putra SHMH, yang kedua penelaah kedua Bapak Surya Anom SH LLM, yang ketiga Bapak Dr. Daniel SHMH, dan terakhir Bapak Mas Nana Jemina SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang akan saya teliti pada semester ini dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Mantan Anggota ISIS. Ditinjau dari Konvensi Hak Anak tahun 1989, studi kasus anak mantan anggota ISIS asal warga negara Indonesia di Suriah. Adapun latar belakang dalam masalah ini, sebenarnya di sini saya akan membahas sedikit tentang anak. Anak merupakan amanah dan anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta berhak atas perlindungan dari segala macam bentuk diskriminasi.
Pentingnya perlindungan terhadap anak termuat di dalam berbagai instrumen hukum internasional. Di antaranya termuat di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, kemudian Konvensi Jenewa 4 tahun 1949 tentang perlindungan warga sipil di waktu perang, Protokol Tambahan 1 dan 2 tahun 1977, kemudian Konvensi Hak Anak tahun 1989. Definisi anak dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 menyatakan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan dalam konvensi ini. Definisi anak dalam Konvensi Hak Anak memberikan pemahaman bahwa pada hakikatnya setiap anak memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya tanpa perbedaan suatu apapun. Konvensi Hak Anak kemudian menjadi konvensi yang paling luas diratifikasi dalam sejarah kehidupan manusia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 60 tahun 1990 dengan diwujudkan tentang pengesahan Konvensi Hak Anak tahun 1948. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak asasinya. Karena anak harus tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan iklim kebahagiaan, cinta kasih, dan pengertian. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak secara otomatis memiliki kewajiban untuk menjamin dan melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya, karena anak tidak bisa berjuang sendiri untuk menentukan hak-haknya. Maka perlindungan terhadap anak harus selalu diutamakan baik saat damai, saat konflik maupun setelah konflik berakhir. Beberapa tahun terakhir telah terjadi konflik bersenjata di Suriah. Konflik ini berawal dari revolusi Arab atau dikenal dengan Arab Spring. Lebih jauh, konflik Suriah ini menurut penelitian lain dilatar belakangi oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah karena tingginya angka pengangguran dan krisis ekonomi di Suriah. Karena itu masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut untuk menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Kemudian kekecewaan ini lebih lanjut menjadi lahan subur bagi tumbuh dan bersemayanya organisasi ISIS. ISIS mendeklarasikan kelompoknya sebagai negara Islam dengan bentuk kekhilafan pada tahun 2013. Setelahnya, ISIS memproklamirkan sebagai negara pada tahun 2014. Pada tahun ini juga ISIS mencapai puncak kejayaannya. Kemudian pahamnya itu berkembang sampai di berbagai negara di belahan dunia melalui propaganda yang dilakukannya melalui media sosial. Warga negara Indonesia berangkat ke Suriah membawa serta keluarga termasuk anak-anak dengan motivasi yang beragam. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Muti yang menyatakan bahwa setidaknya ada tiga kategori alasan seseorang berangkat ke Suriah dengan bergabung dengan ISIS. Pertama, mereka berangkat karena alasan ideologis, kedua mereka berangkat karena alasan pragmatis, dan ketiga karena dibawa oleh anggota keluarganya. Setelah ISIS dinyatakan kalah pada tahun 2019 lalu, muncul permasalahan baru bagi dunia internasional. Pasalnya, banyak warga negara yang bergabung dengan ISIS berasal dari luar Irak dan Suriah, salah satunya dari Indonesia. Pemerintah Indonesia mencatat ada sekitar 689 warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS. Termasuk juga anak-anak. Keberadaan anak-anak di kamp pengungsian menjadi permasalahan yang paling mendesak di dunia. Bahkan menurut Vladimir Ponkov, Kepala Kontraterorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada sekitar 27.000 anak-anak yang berasal dari 60 negara tinggal di pengungsian Al-Hol dengan kondisi memprihatinkan dan terlantar. Mayoritas dari anak-anak ini adalah anak mantan anggota ISIS. Kondisi ini tentu membuat anak-anak ini rentan didekati oleh mantan anggota ISIS yang sebelumnya tinggal di kamp pengungsian.
Namun, wacana pemulangan anak-anak mantan anggota ISIS di Indonesia menuai perdebatan di kalangan masyarakat. Ada beberapa kelompok yang menerima dan ada pula yang iya, ini pemulangan. Ini sebenarnya terbelakang masalah, Pak. Tuh atasnya. Iya. Terus kalau kita belakang masalah jurnal di sini dia ada jurnal kamu. Iya, itu ada kayak perbandingan itu penelusuran terkait literasi. Ada sih sebelumnya kan kayak ituin jurnal orang lain gitu Pak, kayak hasil orang lain. Penelitian sejenis. Ya, penelitian sejenis gitu. Harusnya kamu bikin framing itu lah, misalnya satu aja dulu ya. Oh. Kalau kamu sudah halaman dikasih satu masalah, dia orang bilang masalah satu aja latar belakang masalah, latar belakang ada membuang mereka bawa terus lain latar belakangnya atau apa gitu. Ya udah, ini kalau orang bikin dari wajahnya. Dan halaman kamu kasih latar belakang kan. Berdasarkan penelusuran literasi penulis menemukan beberapa penelitian terkait yang sejenis mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Di antaranya ada jurnal Abdurrahman Hakim yang berjudul Pro Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia ex ISIS. Kemudian skripsi Imam Maryani yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Konflik Bersenjata di Suriah. Selanjutnya ada skripsi Mirza Indira Wardani yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban konflik bersenjata yang dilakukan oleh gerakan ISIS. Selanjutnya, poin B. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak mantan anggota ISIS ditinjau dari Konvensi Hak Anak tahun 1999. Yang kedua, bagaimana implementasi Konvensi Hak Anak tahun 1989 terhadap upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi hak anak asal Indonesia di Suriah. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yakni untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak mantan anggota ISIS ditinjau dari Konvensi Hak Anak tahun 1989. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi Konvensi Hak Anak terhadap upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi anak asal Indonesia di Suriah. Kemudian penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan berguna untuk dalam memberikan manfaat ilmu sebagai bahan referensi di bidang karya ilmiah seperti penelitian dalam bidang hukum, perlindungan terhadap dalam hal ini mengenai pengaturan perlindungan terhadap anak mantan anggota ISIS, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam tahap-tahap pembaruan hukum internasional mengenai perlindungan anak di masa yang akan datang. Kemudian kegunaan praktisnya diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan mengenai perlindungan terhadap anak mantan anggota ISIS yang berasal dari Indonesia menurut Konvensi Hak Anak dan penanganan yang seharusnya dilakukan untuk melindungi hak anak, serta dapat menjadi bahan referensi oleh pembaca, baik mahasiswa maupun dosen ataupun masyarakat umum sehubungan dengan perlindungan yang dapat diberikan terhadap anak dari seorang anggota ISIS, seorang anggota teroris. Kemudian, kerangka pemikiran dalam penelitian kali ini, saya menggunakan beberapa teori. Kerangka pemikiran merupakan suatu uraian atau penjelasan sementara mengenai gejala yang menjadi objek penelitian kami. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Yang pertama ada teori perlindungan hukum. Dan sebagainya. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belakang. Yang kedua, selanjutnya spesifikasi penelitian.
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna suatu aturan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam meneliti kasus ini, peneliti melakukan pendekatan perundang-undangan atau statute courts. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan menggunakan peraturan internasional, yakni Konvensi Hak Anak tahun 1989. Sumber data yang digunakan ada bahan hukum primer, ini merupakan data sekunder. Ya, ini ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ada di antaranya ada deklarasi hak asasi manusia, Konvensi Jenewa 4 tahun 1949 tentang perlindungan orang sipil di waktu perang, Konvensi Hak Anak tahun 1949, dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2016 tentang perlindungan anak atas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Yang kedua ada bahan hukum sekunder, yaitu buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok masalah. Selanjutnya ada bahan hukum tersier, yang terdiri dari Kamus Hukum, Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau PEBI, ensiklopedia, dan internet. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi perpustakaan. Studi perpustakaan adalah serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka, serta mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan materi penelitian ini melalui konvensi internasional, pengumpulan literatur, serta mengakses internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup perlindungan anak. Selanjutnya, analisis data. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Lokasi penelitian ada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang kedua Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Daerah Provinsi Banten, Perpustakaan Nasional, Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang terakhir Kementerian Luar Negeri. Sistematika penulisan. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan teori pelindungan hukum, kepastian hukum dan prinsip non-diskriminasi, bab 3 perlindungan hukum terhadap anak, mantan anggota ISIS, ditinjau dari Konvensi Hak Anak tahun 1999. Kemudian bab 4 analisis perlindungan hukum terhadap anak mantan anggota ISIS ditinjau dari Konvensi Hak Anak tahun 1989. Yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Terima kasih. Baik. Ya. Silakan Siti, nanti Siti hadap ke Pak Mon. Ini ya. Oke, baik, silakan berikutnya. Sampai dulu. Halo, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Penelaah 1, pada Bapak Dr. Daniel, SHMH. Kemudian Bapak Penelaah 2, Bapak Surya Anom, SHLLM. Pada Bapak Penelaah 3, Bapak Hilton Tarnama Putra, SHMH sekaligus pembimbing satu saya. Dan juga kepada Bapak Mas Nana Jumna, SHMH, selaku penelaah 4 sekaligus pembimbing 2 saya juga. Baik, pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini saya bisa memaparkan sidang skripsi saya untuk yang terakhir kepada
para pemuji dan teman-teman yang hadir. Saya minta doanya agar semuanya lancar. Amin. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sampai saat ini tetap mendukung saya dan juga pada teman-teman yang mendukung, banyak support pada saya juga. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan hingga sekarang. Langsung saja, perkenalkan nama saya Berita Triayuderia dengan NIM 111174414. Di sini sebagaimana sidang proposal saya pada kemarin di bulan November tanggal 24 2020, saya tetap mempertahankan judul saya, yaitu implementasi prinsip sustainable development terhadap pencegahan penebangan hutan secara liar berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang perubahan iklim 1992 atau UNFCCC, United Nations Convention Climate Change 1992, studi kasus penebangan hutan secara liar di Kalimantan. Nah, baik, ini hanya dibahas sekilas saja bahwa pendahuluan dari apa yang saya ambil terlebih dahulu kan sudah saya sebutkan di dalam seminar proposal saya. Saya bisa skip, mungkin pendahuluan ini dilatar belakangi akibat dari kekhawatiran dunia terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini. Maka dari itu kita sebagai negara pihak atau negara yang menyetujui atau meratifikasi konvensi perubahan iklim itu harus bertanggung jawab dalam memerangi perubahan iklim hingga sekarang. Kemudian identifikasi masalah, bagaimana pengaturan prinsip sustainable development dalam Konvensi Perubahan Iklim 1992 terhadap pencegahan penebangan hutan secara liar, dan bagaimana implementasi prinsip sustainable development dalam pencegahan penebangan hutan secara liar di Kalimantan. Dan juga tujuan penelitiannya ada untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan prinsip sustainable development terhadap perubahan iklim atau terhadap penebangan hutan secara liar berdasarkan Konvensi Perubahan Iklim 1992, dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi prinsip sustainable development tentang pencegahan hutan secara liar di Kalimantan. Untuk kegunaan penelitiannya, di sini saya sudah sebutkan, mungkin saya skip saja. Kerangka penelitiannya di sini saya menggunakan dua pisau analisis, yaitu sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, yang dimana bahwa dalam sektor kehutanan atau sektor lingkungan, pemerintah Indonesia maupun nasional ataupun internasional harus menerapkan prinsip sustainable development atau prinsip pembangunan berkelanjutan agar bisa dinikmati di masa yang akan datang. Kemudian ada precautionary principle, yaitu prinsip kehati-hatian, menekankan pada bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran. Jadi langkah pencegahan sebelum terjadinya suatu kerusakan. Kemudian ada pun metode penelitiannya, ini yang sudah direvisi kemarin. Saya menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sumber data berupa bahan primer, sekunder, dan tersier, jenis penelitian deskriptif analisis, teknik pengumpulan data library research. Walaupun saya melakukan penelitian, tapi hanya untuk faktor pendukung saja. Kemudian ada pun analisis data, yaitu kualitatif. Tinjauan teoritis kita masuk ke bab 2, yaitu sustainable development, di mana di dalam pengertian pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup, terlaksananya pembangunan, adanya kendali atau manfaat sumber daya alam yang secara bijaksana dilakukan. Maka dari itu, sejak awal perencanaan kegiatan harus diperkirakan perubahan lingkungan, dampak lingkungan selanjutnya seperti apa, dan seperti apa mengatasi akibat kerusakan lingkungan atau perlakuan terhadap lingkungan itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi memang sustainable development ini diperuntukkan agar hasil dari apa yang kita lakukan sekarang tidak mengurangi apa yang nanti akan kita beri kepada anak cucu kita nanti. Di sini saya fokus terhadap lingkungan, yaitu hutan, karena hutan adalah merupakan bukan suatu warisan, tapi suatu yang harus kita jaga hingga nanti
anak cucu kita rasakan. Kemudian yang kedua, adapun personal principle, yaitu prinsip kehati-hatian, di mana apapun kegiatan yang melibatkan atau kegiatan lingkungan yang dilakukan harus ada terlebih dahulu apa yang nanti akan ditimbulkan. Jadi sebelum melakukan sesuatu, kita harus memikirkan apa yang nanti akan ditimbulkan dari sesuatu itu. Baik, kita masuk tinjauan umum. Di sini ada beberapa poin tinjauan umum tentang penebangan hutan secara liar. Karena hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola dan dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik itu generasi sekarang maupun yang akan datang. Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengolahan hutan. Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subjek hukum yang terjadi dari manusia atau badan hukum di dalamnya. Kemudian ada pun faktor yang menyebabkan semakin menipisnya hutan atau semakin hutan itu secara tidak langsung merosot ataupun berkurang, itu adalah salah satunya faktor deforestasi. Di dalam faktor deforestasi itu ada yang dinamakan tentang illegal logging. Saya di sini mau fokuskan untuk membahas tentang illegal loggingnya, tidak deforestasi secara menyeluruh, tapi saya hanya membahas tentang deforestasi itu sendiri. Deforestasi di dalamnya yaitu penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang hutan dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di wilayah yang dilindungi, konservasi taman nasional, ataupun hutan-hutan yang tidak diperuntukkan. Mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dan produk kayu ilegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan. Dengan kata lain, batasan pengertian illegal logging atau penebangan hutan secara liar adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam atau sumber daya hutan yang berlebihan. Seperti yang dikatakan pun dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan mendefinisikan bahwa illegal logging atau penebangan hutan secara liar adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok atau badan hukum dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa menebang atau memungut hasil kayu dari kawasan hutan tanpa izin atau menyalah aturan yang diduga dipungut secara tidak sah serta mengangkut atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Kemudian dibahas pula di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan. Menyebutkan bahwa hakikatnya kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Jadi secara general memang Indonesia sendiri telah mengatur berbagai kebijakan tentang penebangan hutan secara liar bahwa itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dan dilarang. Itu salah satu mengapa Indonesia sekarang terus berusaha walaupun terdapat berbagai macam tantangan dan rintangan di dalamnya. Karena itu adalah sebuah proses. Kemudian adanya juga konvensi PBB tentang perubahan iklim, United Nations Framework Convention on Climate Change 1992, yang dimana bahwa di dalamnya pun mengatur tentang berbagai macam cara atau upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Di antaranya itu menjaga hutan agar tidak tercemar dan tidak mengalami kerusakan. Di bab 4 saya, di situ pun menyebutkan bahwa UNFCCC mengaturnya di dalam pasal 3 paragraf 4 yang menyebutkan bahwa secara umum para pihak memiliki hak untuk mempromosikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan-kebijakan yang ditempuh demi menjaga perubahan iklim. Kebijakan dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan harus integrasikan dengan program nasional sebagai langkah mengatasi perubahan iklim yang terjadi saat ini. Sebagaimana pengimplementasian dari UNFCCC tersebut kemudian diturunkan ke dalam ke dalam peraturan presiden tentang pembangunan berkelanjutan. Di situ ada peraturan presiden nomor 17 kalau tidak salah
nanti saya sebutkan. Kemudian setelah UNFCCC turunlah berbagai macam conference of parties, yaitu di dalamnya ada protokol Kyoto. Di sini protokol Kyoto 1997 pun mengaturnya pada pasal 3 konvensi. Dalam rangka mendorong prinsip sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, maka para pihak wajib melakukan pelindungan dan peningkatan kemerosotan dan penyimpanan gas rumah kaca yang tidak diatur oleh protokol Montreal, dengan mempertimbangkan komitmennya berdasarkan perjanjian lingkungan hidup internasional yang terkait mendorong praktek pengolahan hutan yang berkelanjutan. Kemudian ada pun di pasal 10, sama pula mengatur tentang prinsip sustainable development, semua pihak harus mempertimbangkan tanggung jawab bersama, tetapi berbeda prioritas pembangunan nasional dan regionalnya secara spesifik, tujuan dan keadaan tanpa mengenalkan setiap komitmen baru. Jadi memang di dalam protokol Kyoto sendiri dari awal sudah mengatur tentang prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian protokol Kyoto mengalami perubahan, dilanjutkan dengan Paris Agreement di 2015. Ini adalah sebuah pembaharuan dari protokol Kyoto. Protokol Kyoto, perbedaan dari protokol Kyoto dan Paris Agreement itu, kalau di protokol Kyoto bahwa negara yang berkembang itu tidak wajib untuk melakukan penurunan suhu terhadap global, tetapi di Paris Agreement itu diwajibkan untuk semua pihak yang meratifikasi. Jadi mohon maaf kalau saya salah, tapi secara tidak langsung saya membaca seperti itu, Pak. Gitu. Jadi di Paris Agreement di sini disebutkan dalam pasal 2 angka 1 Paris Agreement bahwa di sini persetujuan ini dalam rangka meningkatkan implementasi konvensi termasuk tujuan bermaksud untuk memperkuat penanganan global terhadap ancaman perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya pengentasan kemiskinan termasuk melalui menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius di atas suhu di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius di atas suhu di masa pra-industrialisasi, mengakui bahwa upaya ini akan secara signifikan mengurangi resiko dan dampak perubahan iklim. Ini untuk Paris Agreement berlaku sampai dengan 2030. Saya sudah melakukan berbagai macam penelitian juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya meminta data apakah sampai sekarang Paris Agreement ini terimplementatif atau tidak, tapi secara keseluruhan bahwasannya hasilnya akan dikeluarkan di tahun 2030. Tetapi untuk sementara terdapat prestasi yang disampaikan oleh beliau, katanya Indonesia telah berhasil menurunkan laju deforestasi yang tadinya 2016 itu sebesar 33%, di tahun 2017 sebesar 60%. Jadi memang mengalami peningkatan. Begitu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini saya mengambil beberapa sampel data yang saya dapatkan atas arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa luas hutan alam di Indonesia di bagian Kalimantan pada khususnya mengalami kemerosotan dari tahun 2000 berapa ya itu? Sebentar. Dari tahun 2015 2000 ya. Dari tahun 2000 sampai dengan 2017 itu mengalami kemerosotan. Artinya di sini bahwa Indonesia memang sudah melakukan laju deforestasi yang sangat tinggi, tetapi di dalamnya juga mungkin diperuntukkan untuk berbagai macam aktivitas seperti pertambangan atau dan lain sebagainya, pembukaan lahan gitu. Tetapi yang jadi permasalahannya pada saat ini adalah illegal logging atau penebangan hutannya. Saya tidak membahas deforestasi secara menyeluruh, tapi saya mengkerucutkan hanya di penebangan hutan secara liar saja. Saya sudah melakukan wawancara pula terhadap Kementerian Lingkungan Hidup bahwasanya deforestasi di dalamnya ada beberapa macam, yaitu tentang illegal logging juga, tetapi illegal logging itu sempit sekali. Jadi di sini pun saya mengambil sampelnya secara menyeluruh saja, dan saya mengambil sampelnya secara wilayah, tidak berdasarkan provinsi. Jadi provinsi itu kan ada 5 provinsi di dalam wilayah Kalimantan, tetapi saya mengambil data secara menyeluruh wilayah untuk wilayah Kalimantan. Di sini bisa dilihat grafik yang warna merah itu adalah grafik penurunan dari luasan hutan alam di Indonesia di wilayah Kalimantan mengalami penurunan hingga 20 juta mungkin per tahun kalau tidak salah, atau 10 juta per tahun. Itu adalah
karena diadakannya laju deforestasi. Yang diantaranya adalah kebakaran hutan dan aktivitas illegal logging yang sangat besar. Nah, di sini saya masuk pada pembahasan saya tentang identifikasi masalah saya yang kedua, yaitu tentang implementasi prinsip sustainable development dalam pencegahan penebangan hutan secara liar di Kalimantan. Dasar hukumnya sudah jelas sekali. Hukum internasional, hukum nasional pun mengatur tentang prinsip sustainable development. Maka dari itu Indonesia pun melakukan berbagai macam upaya, yaitu dengan membentuknya KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diresmikan pada tahun 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dimana KLHK diberikan tanggung jawab dalam memerangi atau membidangi urusan lingkungan hidup yang terjadi di kehutanan yang terjadi di Indonesia. Kemudian di bawah KLHK tersebut berbagai macam direktorat jenderal yang secara khusus melakukan penanganan langsung terhadap kehutanan, yaitu ada Balai Gakum. Kalau Balai Gakum itu yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, tapi kalau di Direktorat Jenderalnya itu adalah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang dibawa KLHK. KLHK Direktorat Penegakan Hukum dan Direktorat Penegakan Hukum, kemudian di bawahnya ada Balai Penegakan Hukum, yang diisi oleh beberapa polisi-polisi kehutanan yang disebut dengan SPORC, Satuan Polisi Reaksi Cepat. SPORC adalah singkatan dari Satuan Polisi Reaksi Cepat, yang dimana diperuntukkan atau ditugaskan dan diberikan tanggung jawab untuk melakukan tindakan secara langsung terhadap kejahatan-kejahatan hutan yang terjadi di hutan. Undang-undang sendiri telah mengatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup atau UU PPLH adalah bagian upaya penegakan hukum yang terdiri dari penegakan hukum secara administrasi, perdata, dan pidana. Kemudian aturan lainnya yang terkait, yaitu ada peraturan daerah dan peraturan gubernur yang ada di dalamnya. Di sini saya mengambil sampel karena saya di sini membahas tentang Kalimantan. Bahwasannya ada beberapa peraturan daerah Kalimantan. Pada secara keseluruhan, saya mengambil di 4 provinsi di wilayah Kalimantan. Pada umumnya aturan daerah sebuah provinsi, kabupaten, kota merupakan turunan dari aturan nasional, yang kebijakan atau lebih tepatnya aturan dari pemerintah pusat yang biasanya diterapkan ke semua kalangan, termasuk diadopsi oleh pemerintah daerah untuk dijadikan aturan daerah yang kemudian diterapkan pada masyarakat daerah itu sendiri. Di sini ada Kalimantan Barat. Bahwasanya di Kalimantan Barat ada pula peraturan yang mengimplementasikan prinsip sustainable development itu sendiri secara tersirat ataupun tersurat di dalamnya, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang pemanfaatan dan peredaran kayu belian dalam wilayah Kalimantan Barat. Saya baca di dalam peraturan ini bahwasannya kayu belian itu harus terdapat surat-surat yang diamanatkan oleh undang-undang yang telah diatur sebelumnya. Jadi memang tidak boleh kayu belian itu sembarangan. Jadi di dalam aturan ini tuh ditegaskan bahwa kayu belian harus ada surat-suratnya gitu, secara sah. Kemudian Kalimantan Utara, yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perhutanan sosial. Bahwa di sini melakukan langkah-langkah untuk memerangi bagaimana caranya agar hutan tetap terselenggara secara maksimal, tetapi tidak mengurangi hutan tersebut, gitu. Kemudian ada pun Kalimantan Selatan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian ada pun Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang penataan pemberian izin dan non-perizinan di bidang pertambangan, kehutanan, dan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kalau untuk di Kalimantan Timur, spesifik sekali membahas tentang perkebunan sawit, Pak. Jadi perkebunan sawit itu tidak sembarangan. Jadi harus ada aturan-aturan tersendiri di mana perkebunan sawit itu bisa dilakukan, di mana hutan itu bisa ditebang kemudian dijadikan lahan perkebunan sawit, tidak secara asal-asalan gitu, Pak. Misalkan ditebang hutan kemudian dijadikan perkebunan sawit, tidak seperti itu. Di dalam aturan Kalimantan Timur ini diatur seperti demikian. Untuk kesimpulan,
kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil penelitian saya adalah pengimplementasian prinsip sustainable development secara internasional telah diatur melalui Konvensi Perubahan Iklim 1992 atau United Nations Convention Climate Change 1992 dan berbagai perkembangan peraturan tambahan melalui Conference of Parties yang diadakan setiap 1 tahun sekali, diantaranya keberlanjutan atas protokol Kyoto yang ada dalam perjanjian Paris demi memperkuat penanganan global terhadap ancaman perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan melalui upaya menahan laju kenaikan suhu rata-rata global. Hal ini diimplementasikan untuk mencerminkan keadilan yang dimana tetap negara yang menyetujui konvensi tersebut bertanggung jawab bersama-sama untuk memerangi perubahan iklim secara global, serta pemberian dana kepada para pihak ratifikasi dalam rangka upaya mitigasi dan adaptasi lingkungan, karena di dalam Paris Agreement tersebut terdapat insentif bagi negara yang berhasil untuk menurunkan mempertahankan dan menurunkan suhu secara global. Kemudian penerapan prinsip sustainable development pun terimplementasi melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia baik secara nasional maupun daerah dengan didukung oleh upaya nyata pembentukan penegakan hukum polisi kehutanan yang secara langsung mengatasi dan menindak pelaku penebangan hutan secara liar di Kalimantan dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan daerah Kalimantan. Hal ini memberikan bukti nyata keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dalam sektor kehutanan di Indonesia. Adapun beberapa saran yang saya dapat sarankan di dalam penelitian saya tersebut, yaitu berikut adalah untuk mengantisipasi semakin meningkatnya oknum penegakan hukum di lingkungan kehutanan, pemerintah sebaiknya meningkatkan upah kepada para penegak hukum kehutanan sehingga mereka tidak mudah disuap oleh para cukong-cukong nakal. Karena di dalam salah satu faktornya ya terdapat indikasi bahwa para penegak hukum itu sendiri dapat disuap oleh para cukong-cukong nakal gitu yang melakukan aksi kehutanan. Maka di sini saya memberikan saran untuk pemerintah Indonesia agar bisa meningkatkan upah kepada para penegak hukum ya seperti polisi kehutanan dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang intens dan masif sehingga mampu menumbuhkan kesadaran berpikir masyarakat bahwa hutan itu sangat penting di masa yang akan datang. Karena pada saat ini masyarakat mungkin secara keseluruhan ada saja yang tidak tahu karena pemerintah secara tidak langsung hanya menganggap bahwa masyarakat tahu bahwa ada aturannya tanpa melakukan sosialisasi. Maka dari itu menurut saya untuk melakukan sosialisasi secara masif dan intens itu adalah sangat penting agar masyarakat diberikan pendidikan dan diberikan ilmu juga bahwa hutan ini akan kita berlangsungkan untuk kemudian hari, bukan hanya untuk sekarang. Kemudian adapun diperlukannya kerjasama pemerintah dan masyarakat. Di sini kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat penting. Pemerintah memberikan asupan kepada masyarakat dengan berbagai cara, masyarakat pun harus menerima dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang terbuka. Jadi memang pemerintah dan masyarakat ini sangat penting untuk berlangsungnya prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dalam bidang kehutanan. Sekian dan terima kasih presentasi yang bisa